Halo semuanya, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Febria Tirsabella, Fahlani Tiara, Dwi Febrianti, Mila Isabel, Selvio Rija Sativa, Ari Rahmadana, dan Johnson Tasurbati. Di sini kami akan membahas mengenai induksi elektromagnetik. Apa sih yang dimaksud dengan induksi elektromagnetik? Dan gimana sih rumus induksi elektromagnetik? Juga gimana sih contoh penerapan induksi elektromagnetik di kehidupan sehari-hari? Mari kita simak. Pengertian induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik adalah gejala timbulnya arus listrik pada penghantar listrik akibat dari adanya perubahan medan magnet di sekeliling penghantar. Rumus induksi elektromagnetik. Epsilon sama dengan B kali A kali W kali N kali sin theta. Keterangan, epsilon adalah GGL induksi atau induksi elektromagnetik satuannya volt. B adalah induksi magnetik satuannya T. A adalah luas penampang satuannya meter kuadrat. W adalah kecepatan sudut kumparan satuannya rad per sekon. Theta adalah sudut satuannya derajat. Contoh soal induksi elektromagnetik. Kumparan kawat luasnya A terdiri dari N lilitan. Kumparan tersebut berputar dengan kecepatan sudut W dalam medan magnet homogen yang memiliki rapat flux magnetnya B sehingga menghasilkan GGL induksi maksimum epsilon. Jika GGL maksimum menjadi 6 kali semula, maka diketahui luas penampang A, jumlah lilitan N, kecepatan sudut W, GGL induksi epsilon. Tanya, agar induksi menjadi 6 kali yang perlu diubah ialah penyelesaian. Epsilon sama dengan B kali A kali W kali N kali sin theta. Epsilon 1 per epsilon 2 sama dengan N kali B kali A2 kali W2. Epsilon 1 per epsilon 2 sama dengan A1 kali W1 per 3A1 kali 2W1. Epsilon 2 sama dengan 6 epsilon. Jadi yang diperlukan untuk membuat GGL induksi magnetik menjadi 6 kali sebelumnya, kita perlu memperbesar sudut 2 kali dan memperbesar luas penampang 3 kali sebelumnya. Nah, contoh penerapan induksi elektromagnetik di kehidupan sehari-hari terdapat pada mikrofon, pintu kulkas, dinamo sepeda, dan bel listrik. Ini dia contoh gambar induksi elektromagnetik. 1. Gaya gerak listrik induksi atau GGL induksi. Pengertian GGL induksi. Pertama kali dikemukakan oleh ilmuwan fisika Michael Faraday. Untuk menggambarkan medan magnet, ia menggambarkan medan magnet di mana daerah yang medan magnetnya kuat digambarkan garis gaya rapat dan yang kurang kuat digambarkan dengan garis yang kurang rapat. Untuk daerah yang memiliki daerah kuat medan yang homogen, digambarkan garis-garis gaya yang sejajar. Garis gaya magnet yang dilukiskan dari kutub utara magnet dan berakhir di kutub selatan magnet. Kuat medan magnetik atau induksi magnetik atau B menyatakan kerapatan garis gaya magnet. Sedangkan flux magnetik menyatakan banyaknya jumlah garis gaya yang menembus permukaan bidang secara tegak lurus. Rumus induksi elektromagnetik. Epsilon sama dengan B kali A kali omega kali N kali sin theta. Keterangan, epsilon adalah GGL induksi atau induksi elektromagnetik satuannya volt. B adalah induksi magnet satuannya T besar. A adalah luas penampang satuannya M. Omega adalah kecepatan sudut kumparan satuannya rad per S. Theta sama dengan sudut. Contoh soal GGL induksi. Jika sebuah kumparan 35 lilitan mengalami perubahan flux sebesar 0,06 Wb setiap 0,25 sekon, berapa nilai GGL induksinya? Jawaban, N sama dengan 35, delta P sama dengan 0,06 Wb, delta T sama dengan 0,25 S, E sama dengan negatif N, delta P per delta T sama dengan negatif 35 kali 0,06 per 0,25 sama dengan negatif 8,4 volt. Contoh penerapan GGL induksi dalam kehidupan sehari-hari terdapat pada dinamo sepeda, alat pemanas, TFO, atau transformator.
Induktansi adalah sifat dari rangkaian elektronika yang menyebabkan timbulnya potensial listrik secara proporsional terhadap arus yang mengalir pada rangkaian tersebut. Sifat ini disebut sebagai induktansi sendiri. Sedangkan apabila potensial listrik dalam suatu rangkaian ditimbulkan oleh perubahan arus dari rangkaian lain, disebut sebagai induktansi bersama. Rumus induktansi. L sama dengan N kali Pi per I. Keterangan L sama dengan induktansi satuannya H, N sama dengan jumlah lilitan, Pi sama dengan flux magnetik satuannya Weber atau Wb, I sama dengan arus satuannya A. Contoh induktansi. Sebuah kumparan mempunyai induktansi diri 2,5 H. Kumparan tersebut dialiri oleh searah yang besarnya 50 mA. Berapakah besar GGL induksi dari kumparan apabila dalam selang waktu 0,4 sekon kuat arus menjadi 0? Jawabannya, epsilon sama dengan minus L AI per delta T sama dengan epsilon sama dengan minus L delta I per delta T sama dengan minus 2,5 0 dikurang 5 dikali 10 minus 10 pangkat 2 per Q4 sama dengan minus 2,5 dikali 0 minus 0,125 sama dengan minus 0,31 volt. Contoh penerapan induktansi dalam kehidupan sehari-hari ialah terdapat pada generator AC, generator DC, dinamo sepeda, transformator atau trafo, dan induktor Ruhmkorff. Berikut adalah gambar induktansi. Gaya gerak listrik atau GGL. Pengertian gaya gerak listrik atau GGL. Gaya gerak listrik disingkat GGL adalah aksi listrik yang dihasilkan oleh sumber non-listrik. Perangkat yang mengubah bentuk energi lain menjadi energi listrik seperti baterai atau generator menghasilkan GGL sebagai keluarannya. Rumus gaya gerak listrik atau GGL. E sama dengan W per Q, E sama dengan minus N delta Pi per delta Pi. Keterangan, E sama dengan gaya gerak listrik atau V, W sama dengan daya listrik atau watt, Q sama dengan muatan listrik atau C, N sama dengan jumlah lilitan, delta P sama dengan perubahan medan listrik atau B, delta T sama dengan perubahan waktu atau S. Contoh soal gaya gerak listrik. Suatu loop tunggal terdiri dari 2 resistor dan 2 baterai seperti pada gambar. Hitunglah arus listrik dalam rangkaian. Sigma delta V sama dengan 0, epsilon 1 dikurang 1 IR1 kurang epsilon 2 dikurang IR2 sama dengan 0. 1 sama dengan epsilon 1 dikurang epsilon 2 per R1 ditambah R2 sama dengan 6.0 V dikurang 12 V per 8.0 omega ditambah 10 omega sama dengan minus 0,33 A. Penerapan gaya gerak listrik dalam kehidupan sehari-hari terdapat pada 1. Saat menyalakan alat elektronik, 2. Baterai, 3. Penerangan, 4. Transportan. Berikut adalah gambar gaya gerak listrik. 4. Hukum Faraday. Pengertian hukum Faraday. Hukum Faraday adalah ilmu yang mempelajari mengenai dasar elektromagnetisme yang merupakan proses perubahan kimia menghasilkan arus listrik maupun sebaliknya. Rumus hukum Faraday. Epsilon sama dengan minu delta P per delta T. Keterangan, epsilon merupakan gaya gerak listrik, nu merupakan jumlah lilitan kumparan, delta P merupakan perubahan flux magnetik, delta T merupakan perubahan waktu. Contoh soal hukum Faraday. Sebuah kumparan dengan jumlah lilitan 100 berada dalam medan magnet dan mengalami perubahan flux magnet dari 5 kali 10 pangkat min 4 Wb menjadi 1 kali 10 pangkat min 4 Wb dalam waktu 0,01 sekon. GGL induksi yang timbul di antara ujung-ujung kumparan sebesar. Jawab, diketahui Nu sama dengan 100, D1 sama dengan 5 kali 10 pangkat min 4 Wb. D2 sama dengan 1 kali 10 pangkat min 4 Wb.
dt sama dengan 0,01 sekon. Ditanya EIND. Penyelesaian epsilon IND sama dengan nu dpi b per dt sama dengan 100 d1 kurang d2 per 0,01 sama dengan 100. 5 kali 10 pangkat minus 4 kurang 1 kali 10 pangkat minus 4 per 10 pangkat minus 2 sama dengan 10 pangkat 4 kali 4 kali 10 pangkat minus 4. Epsilon IND sama dengan 4. Jadi, didapat GGL induksi yang timbul di antara ujung-ujung kumparan sebesar 4V. Penerapan hukum Faraday dalam kehidupan sehari-hari terdapat pada 1. Motor listrik, 2. Kompor keramik kaca induksi, 3. Rem magnetis. Berikut gambar hukum Faraday. 5. Hukum Lenz. Pengertian hukum Lenz. Hukum Lenz merupakan polaritas GGL induksi selalu sedemikian rupa sehingga arus induksi yang ditimbulkannya selalu menghasilkan flux induksi yang menentang perubahan flux utama yang melalui loop. Ini berarti arus induksi cenderung mempertahankan flux utama awal yang melalui rangkaian. Rumus hukum Lenz. Epsilon sama dengan beta kali IV. Keterangan epsilon merupakan GGL induksi. Satuannya volt. Beta sama dengan medan magnet. Satuannya Wb per M2 atau T. I sama dengan panjang kawat. Satuannya M. V sama dengan kecepatan gerak kawat. Contoh soal hukum Lenz. Terdapat sebuah kumparan dengan memiliki jumlah lilitan 100 dengan waktu 0,01 detik. Bisa menimbulkan perubahan flux magnet sebesar 10 pangkat min 4 Wb. Maka, berapakah GGL atau gaya gerak listrik induksi yang akan muncul di ujung kumparan tersebut? Diketahui nu sama dengan 100 lilitan. dP per dt sama dengan 10 pangkat min 4 Wb per 0,01. Second sama dengan 10 pangkat min 2 Wb per sekon. Jawabannya sama dengan min nu dP per dt kali epsilon. Min 100 kali 10 kurang 2 epsilon. Jawabannya min 1 volt. Penerapan hukum Lenz dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh hukum Lenz yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari adalah pendekatan kutub selatan magnet ke sebuah loop yang menyebabkan gaya gerak listrik yang diinduksi menjadi negatif dan berlawanan dengan penyebab yang memproduksinya. Arus bersirkulasi melaluinya sedemikian rupa sehingga loop berperilaku seperti kutub selatan di depan magnet yang harus ia coba tolak. Berikut gambar hukum Lenz. 6. Generator arus listrik. Pengertian generator alat listrik. Generator adalah sebuah mesin yang dapat mengubah energi gerak atau mekanik menjadi energi listrik atau elektrik. Energi yang menggerakkan generator sendiri sumbernya bermacam-macam. Rumus generator arus listrik. Epsilon sama dengan epsilon max sin Wt atau epsilon max sama dengan ban sin omega. Dengan keterangan E sama dengan GGL induksi atau volt, B induksi magnet atau Wb per M-2, A sama dengan luas bidang kumparan atau M-2, N jumlah lilitan kumparan, omega sama dengan laju angular atau rate, epsilon max sama dengan GGL induksi maksimum atau volt, T sama dengan lamanya kumparan berputar. Contoh soal generator arus listrik. Diketahui N sama dengan 10.000 atau jumlah lilitan. A sama dengan 100 cm pangkat 2 sama dengan 10 kurang 2 M pangkat 2 sama dengan luas bidang kumparan. F sama dengan 50 Hz atau frekuensi putaran. D sama dengan 5 MT sama dengan 5.10 kurang 3. T kuat medan magnet. Ditanya epsilon ins. Penyelesaian epsilon max sama dengan NBA omega sama dengan NBA titik 2 VF
sama dengan 10.000.5 bagi 10 min 3 bagi 10 min 2 2V.50 sama dengan 50 V volt. Contoh generator arus listrik dalam kehidupan sehari-hari. Arus listrik searah yaitu radio, baterai, panel surya, dan komputer. Arus listrik bolak-balik ialah listrik PLN, listrik dari generator, setrika, dan lampu. Arus listrik diukur dari banyaknya elektron yang mengalir. Satuan internasional untuk arus listrik adalah ampere. Berikut gambar generator arus listrik. Transformator adalah alat yang dipakai untuk mengubah tegangan arus bola-balik menjadi lebih rendah atau lebih tinggi. Sederhananya, transformator merupakan perangkat listrik yang dimanfaatkan untuk mengubah tegangan listrik. Rumus transformator adalah tegangan primer per tegangan sekunder sama dengan jumlah lilitan primer per jumlah lilitan sekunder, dan kuat arus primer per kuat arus sekunder sama dengan kuat arus sekunder per kuat arus primer. Contoh soal, transformator skop up memiliki jumlah lilitan primer 600 dan lilitan sekunder 2400 lilitan. Jika kumparan primer dihubungkan dengan tegangan 110 volt, berapakah tegangan pada kumparan sekundernya? Ketahui tegangan primer yaitu 110 volt dan jumlah lilitan primer 600 dan tegangan sekundernya 2400. Jawabannya, tegangan primer dan tegangan sekunder sama dengan MP per NS. Itu jawabannya itu tegangan sekunder 110 dikali 2400 per 600, yaitu tegangan sekunder sama dengan 440 volt. Penerapan transformator dalam kehidupan sehari-hari. Contoh fungsi transformator yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ialah Provos step up. Fungsi transformator ini digunakan untuk menaikkan tegangan AC. Transformer jenis ini dipakai dalam rangkaian pembangkit tegangan pada perangkat elektronika seperti trafo inverter, monitor LCD, trafo inverter TV.